Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam ta'zimku buat para sahabat jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita getarkan nyawa, jiwa, hati, rah, dan uripe Allah ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kami mengambil tema yakni penggali kuburan. Penggali kuburan bila kita kaji secara syariatnya ya tukang gali kuburan. Bila ada orang yang meninggal, menggalikan kuburan orang-orang yang sudah meninggal. Akan tetapi di sini yang dikaji bukan babakan dohiriyah, yang dikaji bukan babakan syariat, yang dikaji bukan babakan badaniyah, yakni yang dikaji babakan ruhaniyah, babakan hati, babakan nyawa, babakan jiwa, babakan roh, ya beda dengan kajian babakan tentang syariat badaniyah. Jadi makna penggali kubur di sini adalah selama ini kita terkubur di dalam
kemanusiaan kita sendiri selama ini. Jadi hakikat kuburan itu adalah hawa nafsu kita sendiri, nyawa kita sendiri, jiwa kita sendiri, hati kita sendiri, roh kita sendiri, dan hidup kita sendiri. Itulah mayatnya. Itulah yang mati. Ketika sudah mati dipendam di dalam kuburan. Kuburannya yang mana? Kuburannya adalah badan-badan yang dari tanah inilah. Yakni hakikat dari kuburan-kuburan orang-orang yang tak beriman kepada Tuhannya. Orang-orang yang tak beriman kepada Tuhannya itulah orang-orang yang mati jiwanya. Orang-orang yang mati akalnya. Orang-orang yang mati perasaannya. Orang-orang yang mati pemikirannya. Dan orang-orang yang mati di dalam kesadaran imannya kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah orang-orang yang mati dan dipendam di dalam kuburan-kuburan jasad-jasadnya. Kuburan-kuburan badan-badannya selama ini. Siapakah mereka orang-orang yang mati? Siapakah mereka orang-orang yang sudah dipendam oleh Allah di dalam kuburan-kuburan badan-badannya? Mereka adalah ketika di dalam hatinya yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih dirinya sendiri daripada Tuhannya yang menciptakannya. Itulah dia mayat-mayat itu. Jadi siapakah mayat-mayat itu? Jiwa yang mati, yang tak sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk dan bukan sang Khalik. Orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya ini hanyalah buatan. Orang-orang yang tak menyadari bahwa diri kita ini hanyalah ciptaan, maka di dalam hatinya mereka atau kita merasa lebih wujud, lebih hidup, lebih nampak, lebih nyata, lebih berkuasa daripada Tuhan yang menciptakan diri kita. Sedangkan Allah yang menciptakan diri kita, sedangkan Tuhan yang mewujudkan, yang menghidupkan, dan yang menciptakan diri kita selama ini telah lama kita tiadakan di hati kita. Itulah tanda-tanda orang-orang yang sudah mati. Mati kesadarannya di dalam bertuhan, mati kesadarannya bahwa dirinya hanyalah
diadakan. Mati kesadarannya karena dirinya hanyalah ciptaan. Jadi mati kesadarannya di dalam peran-peran kehidupannya. Jadi kalau jiwanya mati, ya semuanya mati. Hidupnya mati, sholatnya mati, ibadah-ibadahnya mati, aktivitas-aktivitasnya mati. Maknanya mati bagaimana? Menurut manusianya kelihatannya hidup. Karena yang jadi Tuhan masih manusianya di hatinya. Akan tetapi di sisi Allah, mereka semua bukan dikatakan hidup. Akan tetapi di sisi Allah, mereka itu adalah mayat, jiwa-jiwa yang mati. Jiwa-jiwa yang tak bisa kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Apa bukti tidak bisa kembali? Bukti tidak bisa kembali di dalam hati kita selama ini. Yang ada hanya hawa nafsu kita sendiri sebagai penguasa tunggal di dalam kerajaan aktivitas yang kita kerjakan selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini tidak pernah bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Karena yang jadi Allah selama ini kita yang ngaku-ngaku jadi Tuhan atas diri kita sendiri selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini mati di sisi Allah. Meskipun kelihatannya kita hidup, tapi bagi Allah jiwa kita mati. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai jiwa kita yang mati ini sering ditalkin, sering diingatkan oleh Pak Modin ketika kita saat mengantarkan jenazah saudara kita yang sudah mati. Ketika kita mengantar jenazah sahabat-sahabat kita yang sudah mati di dalam kuburan dohir itu, ketika saat mayat ditalkin oleh Pak Mudin, sesungguhnya yang menalkin, sesungguhnya yang ditalkin itu bukan mayat yang sudah dipendam di dalam kuburan itu. Sebenarnya yang ditalkin oleh Pak Mudin itu adalah diri masing-masing manusia yang mengantar jenazah itu, yang mati jiwanya, yang mati kesadarannya di dalam bertuhan, merekalah yang ditalkin sesungguhnya. Bukan mayat yang di dalam tanah yang dituntun, tapi orang-orang yang mengantarkan jenazah, mayat-mayat yang berjalan, kuburan-kuburan yang berjalan, itulah yang ditalkin. Karena masih ada kesadarannya, karena masih hidup, karena masih ada, itu yang ditalkin. Bukan mayat yang sudah mati yang ditalkin. Bukan mayat yang sudah dipendam yang ditalkin. Secara logikanya begini. Anda, saya, kita,
ketika saat tidur nyenyak, saya menalkin Anda, Marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Man nabiyuka, siapakah nabimu? Ma ikhwanuka, siapakah saudaramu? Ma kitabuka, apakah kitabmu? Ketika ditanya Marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Jawablah Allahu Rabbi. Ketika Anda tidur nyenyak, apa mungkin Anda bisa mendengar apa yang saya tuntunkan? Ketika Anda tidur dengan nyenyaknya, apakah mungkin Anda mendengar petuah-petuah dan petunjuk-petunjuk dari saya? Bila ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, bila ketika kau melakukan kemungkaran, ditanya, siapakah Tuhanmu? Jawablah Allahu Rabbi. Apakah Anda bisa menjawab Allahu Rabbi ketika Anda saat tidur? Di realita, ini logika. Apalagi kalau sudah mati, dipendam di tanah juga, apakah mungkin petuah-petuah Pak Modin, tuntunan-tuntunan Pak Modin didengar oleh mayat yang di dalam tanah yang sudah tak ada kehidupannya? Lalu siapakah yang mendengarkan petuah-petuah Pak Modin itu? Lalu siapakah yang mendengar tuntunan-tuntunan Pak Modin yang ada di pemakaman ketika mengingatkan kepada mayat, Marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Maka jawablah Allahu Rabbi. Siapa? Untuk siapa semua itu? Semua itu untuk jiwa-jiwa yang mati di dalam masing-masing kuburannya. Siapakah dia? Ya, pengantar jenazah itulah mayat-mayat yang berjalan itu, yang ditalkin oleh Pak Mudin, yang diingatkan kembali oleh Pak Mudin agar bertuhan hanya kepada Allah, jangan bertuhan kepada hawa nafsune dewe-dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenyataan logika hakikat ahli kubur itu. Jadi kalau menurut syariat ahli kubur, ya mayat-mayat yang dipendam di tanah itu, yang di luar itu. Akan tetapi bagi Allah, ahli kubur adalah hati yang belum wujud nyata Tuhannya sebagai Tuhan yang dipertuhankannya. Hati yang masih gelap, hati yang masih mempertuhankan dirinya, hati yang masih mentuhankan hawa nafsunya sendiri ketimbang mentuhankan Allah di dalam hatinya. Hati yang mewujudkan dirinya sendiri, hati yang menghidupkan dirinya sendiri di hatinya, dialah ahli kubur itu. Jadi